Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kairani Indah Damayanti. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT untuk memenuhi ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan ingin membahas bab 8, materinya yaitu korupsi dan upaya pemberantasan dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengertian korupsi. Jadi, korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama adalah gulul. Apa itu gulul? Gulul itu juga atau adalah penggelapan, yakni mencari ganimah, harta rampasan, atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian. Meskipun diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil, bahkan hanya seutas benang jarum. Lalu yang kedua adalah riswah atau suap. Riswah sendiri menurut terminologi fikih, suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang hakim atau bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk kepentingannya atau agar ia mengikuti kemauannya. Lalu yang ketiga adalah hadiah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penjelasan pasal 12B ayat 1, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Hadiah yang keempat merupakan syarikat atau pencurian. Syarikah adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Lalu yang kelima adalah khianat, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pengkhianat. Khianat, sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Seseorang yang melanggar hak-hak orang lain dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya. Lanjut ke motif-motif korupsi. Yang pertama ada motif internal. Jadi motif internal itu dalam hal ini adalah motif yang timbul dari diri seorang yang melakukan korupsi. Jadi diantaranya ada sikap terlalu mencintai harta atau hub al-dunya. Menurut Kiai Haji Bisri Mustafa, akar segala permasalahan korupsi adalah hub al-dunya, berlebihan dalam mencintai dunia. Dengan memandang dunia sebagai tujuan akhir, seorang akan berlomba-lomba mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya dengan cara apapun yang bisa dilakukan, tidak peduli halal atau haram. Lalu motif internal yang kedua adalah sikap tamak dan serakah. Sikap tidak pernah puas dan tidak pernah merasa cukup meskipun harta yang dimilikinya melimpah ruah. Lalu yang ketiga, sikap
konsumtif dan hedonis. Sikap konsumtif adalah sikap yang berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi atau membelanjakan harta tanpa mempedulikan. Hedonis sendiri adalah sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Lalu yang keempat adalah kurangnya pemahaman agama. Pemahaman agama yang dangkal dan keyakinan serta penghayatan agama yang lemah merupakan faktor penyebab seseorang melakukan korupsi. Lanjut ke motif eksternal. Motif eksternal merupakan motif yang timbul dari pengaruh oleh orang lain ataupun lingkungan. Yang pertama adanya kesempatan, lalu yang kedua adalah faktor budaya, yang ketiga faktor kebiasaan, yang keempat penegakan hukum yang lemah. Bahaya korupsi. Yang pertama, bagi individu, setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri, self-interest. Lalu yang kedua, bagi generasi muda, dalam masyarakat yang subur akan perilaku korupsi, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal yang biasa atau bahkan budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sikap tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua, bagi masyarakat, korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan, dan lain-lain. Lalu yang keempat, bagi sistem politik. Pemerintahan yang syarat akan korupsi dalam lingkungannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintahan dan pemimpin tersebut. Akibatnya, mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Lalu yang kelima, bagi sistem birokrasi dan administrasi, menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Lalu yang terakhir, sistem perekonomian. Bagi sistem perekonomian, jika suatu proyek ekonomi dijalankan syarat dengan unsur-unsur korupsi, penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksanaan proyek, penggelapan dalam pelaksananya, dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Banyak upaya yang dapat menemukan budaya anti korupsi. Salah satu contohnya adalah yang pertama, membudayakan untuk tidak mencontek atau melakukan plagiasi. Lalu yang kedua, kita dapat membiasakan untuk berperilaku jujur dan dapat menjaga amanah yang diberikan kepada kita. The duty of youth is to challenge the corruption from Kurt Cobain. Jadi dari sini kita sebagai generasi muda, korupsi merupakan sebuah tantangan bagi kita untuk menghentikan korupsi yang selalu menjadi budaya dalam negeri ini. Jadi itu saja yang dapat saya sharing dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.